Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan belajar renungan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini, pagi ini Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kami kehidupan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah hidup yang sudah Tuhan rencanakan hari ini Tuhan, biarlah kami bisa maksimal Tuhan sesuai dengan kehendak rencanamu Bapa. Berkati anak-anakmu, jika sebentar kami akan dengar renungan pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar sama-sama di dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ke 8, saudara. Satu perikop. Perikopnya ialah penuhi panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya dengan bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 7 adalah ayat yang tidak asing bagi kita, saudara. Terutama ketika kita mendapatkan kabar duka cita, saudara. Betul, saudara. Seringkali kita ayat ini dipakai untuk orang yang dipanggil Tuhan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, saudara. Tetapi sebenarnya ayat ini tidak hanya untuk orang yang untuk berita duka cita, saudara, karena ini ayat ini di Indonesia saja mungkin dipakai, saudara, tapi di luar negeri belum tentu dipakai. Tetapi satu hal, saudara, ayat ini untuk saudara dan saya, di mana saudara ketika dalam kehidupan, dari perikopnya jelas, tunaikan panggilan pelayanan, saudara. Arti tunaikan adalah menyelesaikan, ya. Dari cerita ayat ini, satu perikop ini kita melihat bagaimana posisi Rasul Paulus waktu menulis itu, kemungkinan dia mungkin sudah sangat lemah, saudara, ya, di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya dia sangat lemah, dia masih menulis surat. Saudara dikasih Tuhan, Paulus adalah orang yang betul-betul mengerti arti salib, saudara, mengerti arti kasih karunia, dan mengerti arti bagaimana dia harus bekerja untuk Kristus. Ada satu penginjil, mungkin saudara pernah dengar namanya Dongsun, ya, yang disebut obor Asia, saudara. Dia penginjil dari Cina, saudara, dan salah satu biografinya itu menarik, saudara. Dia meninggal muda, saudara, tetapi ketika dia masih muda, dia mulai sakit, ya, mulai mengidap penyakit, mulai sakit-sakitan, dan ketika dia melayani pekerjaan Tuhan, dia melayani firman Tuhan, terkadang dia harus terkendala oleh sakitnya itu, saudara. Tapi yang terjadi, saudara,
ada yang menarik. Ketika dia sedang melayani, ketika dia sedang berkhotbah, suatu saat dia pernah pingsan karena sakit tersebut. Tetapi apa saudara? Setelah dia sadar, dia melanjutkan khotbahnya. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena dia mengerti panggilan pelayanannya. Ya, dia mengerti siapa yang dipercaya. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia ngerti betul-betul mengalami bahwa kasih yang luar biasa itu, saudara. Buat pagi hari ini, buat saudara dan saya, firman Tuhan jelas. Tunaikan tugas, tunaikan panggilan pelayananmu. Artinya setiap kita, setiap saudara dan saya, ada mandat yang harus ditunaikan, saudara, yang harus diselesaikan. Kemarin kita belajar, saudara, di 2 Korintus 5 ayat 15, saudara, bagaimana Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara tahu bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mati buat dosa kita, bahwa Yesus itu sudah menebus dosa kita, hidup saudara dan saya bukan untuk kita sendiri. Ya, renungan kemarin kita belajar bagaimana hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi apa? Milik Tuhan. Dan surat Paulus untuk Timotius ini, saudara, sebelumnya diceritakan banyak pengajaran sesat, ya. Ada bukan hanya pengajaran sesat, tetapi orang mulai tanda akhir zaman mulai semakin jahat, orang semakin tidak tahu berterima kasih. Dikatakan juga orang mulai sangat buruk, saudara. Dan surat untuk Paulus memberikan kepada kekuatan buat Timotius supaya apa? Supaya Timotius siap sedia setiap saat ketika dia harus membagikan firman, ketika dia harus melayani, saudara. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kapanpun Tuhan panggil kita, kita harus siap, saudara. Kita harus siap. Mungkin hari ini, saudara, di musim ini semua seberapa saudara ada di pagi posisinya masing-masing. Entah engkau seorang pekerja, ya, engkau seorang pegawai, ataupun engkau seorang hamba Tuhan, siapapun, tetapi satu, kita disatukan oleh satu hal. Kita ini adalah pelayan Tuhan yang harus siap sedia untuk apa? Menunaikan panggilan, menunaikan tugas pelayanan. Dan Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk menemukan apa hal yang harus kita tuntaskan, saudara, yang harus kita tunaikan. Setiap orang punya bagian masing-masing, ya. Minggu ini kita setiap hari belajar tentang Roh Kudus, tentang karunia Roh Kudus, ya, tentang teosis, di mana ada Tuhan yang ada Roh Kudus dalam hidup kita, menjadi satu dengan kita. Kita tahu bahwa setiap dari kita ada kasih karunia, ada karunia rohani. Untuk apa? Dipakai untuk memperlengkapi orang percaya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudara dan saya harus mengerti, di waktu yang Tuhan beri kesempatan buat kita untuk hidup di muka bumi ini, kita harus menunaikan. Setelah kita tunaikan, baru ayat ini bisa kita hidupi, saudara. Seperti ayat yang sudah sering kita dengar di tempat kematian. Ayat ini selalu dibacakan, selalu ditulis. Bukan hanya ditulis, tetapi kita akan menghidupinya. Hidup kita nggak dihabiskan untuk keinginan kita sendiri, ya, untuk mimpi kita sendiri, tetapi apa? Dihabiskan untuk menyelesaikan rencana Tuhan yang luar biasa. Saya karena percaya, saudara, di luar sana kita akan melihat banyak orang yang siap dilayani, ya, banyak ladang yang siap untuk kita kerjakan, saudara. Banyak ladang misi yang siap untuk kerjakan. Dan saya yakin dan percaya
Roh Kudus yang akan menguatkan hidup saudara, Roh Kudus yang akan memampukan saudara, dan Roh Kudus yang akan mengerjakan bersama dengan saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberi kekuatan buat kita semua, menjadi pengingat buat kita bahwa hidup kita ini adalah untuk menyelesaikan mandat dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah Kau berikan buat kami, terutama kemurahan-Mu ketika Kau mati buat kami, Bapa. Dan pagi hari ini, Bapa, hamba berdoa, biarlah firman Tuhan yang didengar boleh menjadi berkat buat kami semua. Aku berdoa buat kami semua, Kau berikan kepekaan Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kami, Tuhan, yang memberi kepekaan buat telinga kami untuk mendengar, Tuhan, betul-betul, Tuhan, apa yang menjadi mandat setiap kami, Bapa, apa yang menjadi pelayanan yang harus kami tunaikan, Bapa. Dan berkati Tuhan, berkati hidup kami, yang bekerja Tuhan beri berkat, yang sekolah Tuhan berkati juga, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.